Nama pemilik dari Bandung TV namanya Bapak Saprian Raja. Beliau orang baik. Makanya kalau kalian datang, kalian enggak di gerbang sebelah kiri ada Pak Indonesia. Lalu di taman ada semacam tulisan Bandung TV yang batu-batuan itu kan, itu bentukannya kayak apa? Nah, intinya memang itu tempat sembahyang orang Bali. Untuk Bandung TV jadi untuk tempat sembahyang orang Bali kita ada di lantai 2. Lalu untuk divisi di sini ada studio utama. Biasa kita akan gunakan untuk berita, dialog, dan sebagainya, gitu, acara musik, gitu. Lalu yang barusan kalian lewati yang saya ceritakan itu adalah studio luar. Itu biasa kita gunakan kalau misalnya acaranya cukup banyak mengundang massa atau penonton, seperti musik ya, kita punya konser viral atau lempar. Nah biasanya kita akan menggunakan dua studio luar dan sedalam. Lalu di sebelah apa ini? Sebelah kiri saya ada alat-alat kendali siar. Dulunya ditempatkannya di balik kaca di sana di ruangan MCR, ruangan master control. Cuma di sana sekarang kita menggunakan untuk ruangan PKL, khusus untuk anak PKL yang belajar, yang edit dan sebagainya. Untuk alat-alat kendali siar ini kita alihkan, kita pindahkan ke studio ini. Ini akan nanti dijelaskan oleh Kang Hermanto untuk nama beserta fungsi dari alat-alat kendali siar. Lalu di luar kita ada ruangan maintenance, ruangan umum, ruangan makeup artist, dan punya lobby. Kalau di lantai 2 kita punya ruangan edisi grafis, grafik, iklan, marketing, dan juga ruangan bisnis Bandung. Jadi selain media televisi, kita juga punya media cetak namanya Koran Bisnis Bandung. Itu terbitnya setiap hari Jumat, disebar secara print, jadi tidak dijualbelikan. Tapi itu dulu. Kalau sekarang sudah beralih di website namanya bisnisbandung.com. Itu untuk divisi. Lalu untuk program, di Bandung TV punya beberapa program unggulan, salah satunya adalah Halo Bandung atau H2B, biasa digunakan, biasa dibawakan oleh 2 presenter, satu perempuan dan satu laki-laki. Ini yang nanti akan kalian simulasikan, perwakilan aja ya. Untuk H2B ini pembawaannya santai, kayak ngobrol, tapi tetap membawakan berita seputar Jawa Barat. Gitu, tapi konsepnya kayak talk show gitu teman. Tapi tetap ya membawakan berita seputar Jawa Barat. Ini adalah salah satu program unggulan Bandung TV. Selain Halo Bandung, seperti tadi kita punya Tangerang Pasundan. Untuk Tangerang Pasundan itu berita berbahasa Sunda. Dibawanya satu orang, biasanya bergantian, kadang laki-laki, kadang perempuan. Menggunakan pakaian adat gitu. Untuk perempuan menggunakan kebaya dan untuk laki-laki menggunakan pangsi. Itu untuk Tangerang Pasundan. Kita berbahasa Sunda. Beritanya sama dengan berita yang lainnya, cuma ditranslate ke bahasa Sunda. Gitu. Untuk berita yang lainnya kita punya seputar Bandung Raya, sama program unggulan juga. Kalau seputar Bandung Raya itu pembawaannya lebih tegas, tidak seperti H2B, santai kayak ngobrol. Kalau seputar Bandung Raya itu lebih formal, dibawanya oleh satu orang gitu. Dan kebetulan nanti yang akan memberikan materi publishing dan branding adalah salah satu presenter di program seputar Bandung Raya. Itu untuk beritanya. Kalau untuk musik, kita punya Bandung Hits. Konsepnya seperti Dahsyat. Kalian tahu Dahsyat? Dulu kan ada ya? Ada program Dahsyat di saya lupa SCPK apa RCTI gitu. Nah, kita juga punya program yang sama, tapi mungkin kalau untuk Dahsyat sama ya campuran musik juga sama, campuran ada musiknya, ada musik solonya gitu. Contohnya kayak gini, penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal seperti Syahrini, Tompi gitu, atau band-bandnya seperti Kuburan, Buster gitu. Kalian tahu nggak kayak Noah kayak gitu ya? Nah mereka itu semua melakukan promo lagunya atau promo albumnya biasanya di Bandung TV atau di salah satu TV swasta, salah satunya di Bandung TV, di TV lokal dulu. Jadi sebelum ke TV nasional mereka akan mempromokan lagunya di TV lokal seperti itu untuk Bandung TV. Lalu untuk musik Sundanya kita punya Sunda Viral. Kalau untuk Sunda Viral ini lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ada yang tahu nggak lagu-lagu Sunda? Atau ada yang tahu nggak penyanyi Sunda deh? Ada yang tahu? Ada yang nggak bisa bahasa Sunda? Enggak tahu. Nggak ngerti ya? Tapi gue udah punya Sunda. Untuk lagu-lagu Sunda nih kalian boleh cek ya di YouTube. Kalau misalnya di Bandung itu seperti Teh Inom atau Teh Karapika dengan lagu Karya Babu misalnya gitu. Nah biasanya di Bandung itu apa ya, hit gitu ya, terkenal gitu penyanyi Sunda gitu. Atau mungkin Teh Fani Sabila gitu ya. Lalu ada siapa ya, banyak lah pokoknya untuk penyanyi Sunda, kalian boleh cek di YouTube. Nah di Sunda Viral ini biasanya sama, musik-musiknya musik Sunda kan, jadi promo lagu Sunda. Biasanya untuk penyanyi Sunda yang baru muncul, mereka juga semua melakukan promo di TV lokal dulu. Gitu. Dan memang karena memang apa ya, terjemahnya oleh TV lokal ya, khusus untuk Jawa Barat, mereka biasanya selain ke Bandung TV, ke TV lain juga, ke TV swasta lain juga. Gitu. Itu untuk Sunda Viral.
Lalu untuk musik yang lain kita punya musik keras, namanya Reaksi ya, nama programnya. Biasanya itu band-band indie atau musik-musik metal, musik atau suka nih. Di program Reaksi ini biasanya kita ada kerjasama dengan Spotify di Bandung. Salah satunya Pemulio, Scatter atau Rolling gitu. Nah biasanya hadiahnya itu kita ambil dari yang kerjasama dengan kita gitu ya, produknya seperti kaosnya atau topinya, jaketnya, merchandise-nya lah gitu. Kita akan jadikan hadiah di quiz program Reaksi. Lalu untuk yang jalan-jalannya kita punya, kalian tahu jelajah nggak teman-teman? Tahu ya, kita punya program yang sama namanya Mandalawangi. Jadi Mandalawangi ini mengeksplor tempat-tempat pariwisata yang relatif ramah, gitu. Yang misalnya kita Mudah, Sukabumi, Garut, Tasik gitu. Itu otomatis orientasi kita udah kita punya gitu. Dan biasanya penduduk aslinya pun tidak tahu ada tempat yang bagus misalnya. Nah biasanya orang kita itu nemu aja tempat-tempat yang susah untuk dijangkau. Jadi kita tuh butuhkan nih sampai nemu ada tempat yang misalnya ada danau, ada air terjunnya gitu. Tapi masih belum terjauh masih asli lah. Jadi kita akan menggunakan tempat itu seperti Lalu untuk sepak bola, untuk olahraganya ya, untuk sepak bola ini kita punya dua program, namanya Barat Persib dan Persib On Bandung. Di kedua program ini pun kita ada kerjasama dengan clothing line tapi khusus Bobotoh Persib gitu ya, karena kita di Bandung, jadi apa ya namanya, merchandise-nya khusus Persib aja lah, khusus Bobotoh aja gitu. Lalu ada Kamelanto. Boleh langsung naik. Ada program namanya Sport Arena. Dan kebetulan kami juga adalah salah satu produsernya ya di program olahraga ini. Kalian aja langsung. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat paginya? Masih semangat. Izin Bapak Ibu sedikit saya jelaskan untuk tambahan tadi dari Ibu Rini. Di sini ada program berapa banyak untuk kebetulan untuk di base olahraga saya sendiri ada di sini, ada olahraga itu ada Sport Arena, ada satu lagi Persib On Bandung TV. Kalau Sport Arena ini dia lebih umum, dia jadi olahraga bukan hanya sepak bola, berbeda dengan Persib On Bandung TV. Kalau Persib On Bandung TV itu khusus klub Persib dari profil sampai hasil pertandingan. Ada beberapa di situ diulas semua tentang Persib. Sampai hari ini masih 3 pertandingan lagi untuk Persib, kita masih ulas untuk menuju juara seperti ini. Lagi Bu ini yang pertama. Sebentar ya dulu ya. Nah teman-teman, itu kan beberapa program unggulan ya di Bandung TV. Nah karena Bandung TV punya visi dan misi mengedepankan kebudayaan Jawa Barat dengan slogan Jati Diri Pasundan. Jadi di setiap programnya itu kita pasti selipkan menunjukkan jargon-jargon berbahasa Sunda. Salah satu contohnya H2B ini. H2B ini kan berita berbahasa Indonesia ya, yang tadi saya ceritakan menggunakan bahasa Indonesia, tapi di awal pembukanya menggunakan kalimat sedikit aja menggunakan kalimat bahasa Sunda. Contohnya seperti ini: halo Bandung, Haraus Bandung, atau Karasa Bandung. Gitu. Hampir semua diselipkan di setiap programnya ada kata-kata terkait dengan bahasa Sundanya sendiri. Ya. Hampir semua kita selipkan karena program atau tagline-nya sendiri Jati Diri Pasundan. Ya. Nah teman-teman, karena kita TV jaringan, jadi tidak hanya di Bandung, tapi ada di beberapa kota besar juga. Kalau misalnya kalian tandingan ya, pas waktu masuk ke lobi ada tangga nih, di sebelah tangga tuh ada lukisan perang layar, itu ada tulisan Jogja TV, Aceh TV, Semarang TV. Nah itu masih satu perusahaan dengan kita. Gitu. Jadi kita hidup sama satu perusahaan namanya Bali Kota Pasar. Di setiap kotanya kita ada, di Bandung ada Bandung TV, di Aceh TV, di Jogja TV, di Semarang TV, di Surabaya TV, di Palembang apa teman-teman? Palembang. Apa coba? PMP TV ya? Kalau di Palembang. Kalau di Palembang itu beda namanya Sriwijaya TV. Jadi di setiap kota menggunakan nama kotanya, hanya di Palembang aja yang tidak menggunakan nama kotanya, tapi menggunakan nama apa ya? Kalau Sriwijaya itu karena ada pesawatnya gitu, saya juga nggak tahu sih ya. Kerajaannya yang mungkin ya seperti itu. Nah kalau untuk produksi dari awal nih, produksian itu seperti apa sih Kang Manto? Boleh dijelaskan? Oke, menambahkan
kalau untuk produksi dari hasil liputan kayak tadi misalnya ada olahraga, ada juga wisata, ada otomotif, itu produksi kita mengirim ke lapangan tapi by riset. Kalau by riset itu ada yang report dari lapangan, apakah ada event atau non event, atau kita bikin profil itu terkhusus, kita kirim satu camper, satu produser ke lapangannya. Itu semua diolah, durasinya yang kita butuhkan misalnya kalau formasi programnya ini 30 menit, kita ambil gambar itu sampai 2 jam sampai 3 jam di lapangan. Itu di sini masuk ke ruang editor, masuk ke ruang PO untuk voice over, baru masuk nanti ke creative control sama produsernya sendiri. Baru masuk ke master control untuk ditayangkan. Master controlnya di sini, ini dipuisi lagi sama pihak master control nanti untuk apakah layak, formatnya sudah sesuai atau belum. Nah, berbeda dengan kita live tadi ada seputar Bandung Raya. Kalau live kita di studio, kalau nggak di luar kita di studio, itu live hanya butuh camper, host atau pembawa acara sama FD, produser, satu lagi dari MC, operator. Nah di MC ini bukan hanya satu orang MC saja, di sini ada namanya switcher untuk nge-switch gambar. Sudah pada tahu switcher? Jurusannya apa ini? DKV. DKV. Sudah tahu ya switcher ya? Switcher. Ada alatnya switcher di sini untuk perpindahan gambar, namanya switch. Kalau misalnya kameranya ada 2, itu perpindahan ke kamera 1 ke kamera 2. Itu ada switcher. Ada namanya karakter generator atau CG. Itu pernah lihat ada caption atau title di bawah? Itu tugasnya ada CG, karakter generation. Itu yang ngasih title, ada running text di situ, ada squeeze frame, semua masuk di situ. Ada lagi audio man di situ. Audio man untuk ngatur kontrol audio dari host masuk ke MC dan masuk lagi untuk disiarkan ke masyarakat. Ada satu lagi di situ ada server namanya. Itu server bahan berita yang masuk di-keep di server untuk dimasukkan nanti ke berita sesuai urutan dari presenternya sendiri. Jadi video yang ngatur di sana ada produser, ada campers, ada host, ada tim dari master control. Seperti itu untuk master control fungsinya dan live-nya. Alurnya bisa dibilang alurnya. Oke, Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dari mulai sejarah sampai ke tentang alat dari sejarah. Ada pertanyaan dulu, boleh diangkat tangannya. Kita nggak usah ragu ya, nggak usah malu ya. Sebelum nanti kita seru-seruan dengan kamera nih, kita harus tahu dulu materinya seperti apa. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut aja. Lanjut aja. Kita lanjut. Masih ada nggak tentang pertanyaan? Boleh. Ada tanya dulu. Biasanya DKV pakai program apa? Ngedit? Ngedit video pakai apa? Ngeditnya bisa pakai apa? Premiere. Pakai Pro? Pakai apa lagi? CapCut ya sekarang ya. Oke, CapCut yang lebih mudah ya. Mudah ya. Apa lagi? Ada Premiere? Pakai apa? After Effects. Ada lagi? Sudah pernah bikin produksi apa? Film pendek sudah? Sudah. Durasinya berapa? 3 sampai 4 menit. Bikin apa? Cerita apa? Tugas akhir seperti itu? Tugas akhirnya? 10. Gak apa jawabannya? Boleh berdiri, boleh diceritain. Angkat tangan? Oh enggak. Oke. Yang ini Kamanto, ini kan dari tadi cerita tapi bisik-bisik boleh diceritain. Kalau langsung aja. Berdiri aja, Jadi misalnya berdiri aja. kita simulasinya kalau di sini editornya mau pakai apa gitu kan bisa teng-teng. Nanti teman-teman ada pengalaman juga kalau di TV-nya langsung seperti apa seperti itu. Coba ceritain. Lebih nyaman. Di sekolahnya bikin apa? Dia ada juga ambil itu kayak tentang audio visual. Jadi kita harus bikin short movie pakai Ya, short movie. sama audio videonya. Berapa timnya? Satu video pendek? 5 orang. Apa aja tugasnya? Short movie apa ya fokus ke audio visualnya. Audio visual. Ada campers itu? Kameramen, kamera person. Ada siapa lagi? Kameramennya song apa? Writer, Oh, writer. terus aktor, editor, Produser. produser.
Produser dulu. Kameranya menggunakan? Kameranya menggunakan mungkin Dan Canon berapa? Harus tahu nantinya ya, biar tahu ukur. Kalau kualitasnya cobain nanti biar paham. Ada beberapa kalau di sini juga kita tidak hanya memakai satu alat saja, itu banyak juga yang kita pakai karena kebutuhannya berbeda-beda. Advertising sama produksi di film sama produksi di TV itu berbeda. Ada lagi yang lain? Biar diskusi dulu sebelum kita lanjut ke materi kamera. Yuk nanti kita sambungkan dengan kamera. Kalian Ada nggak? ke depan. Ayo, tadi tentang penyiaran, ada alat motor kontrol, alat live di sini, alur dari lapangan sini. Sebelum kita ke kamera nanti ada lagi yang lebih seru lagi, ada presenting juga nanti di sini. Ada? Cewek-ceweknya ada? Tidak ada. Kita lanjut ke materi kamera aja. Kita lanjut saja. Lanjut aja, tapi kayaknya pada ngantuk ya. Ya. Coba dicek yang Yang cedera ngantuk yang 14 mana nih? Biar kita sekolah ini ada yeller,